Alhamdulillahirrabbilalamin, kami perwakilan dari pengurus Markas Kajian Falak Pondok Pesantren Sunnahul Huda telah sampai di Pusat Observasi Bulan yang bertepat di Cibeas, Pelabuhan Ratu. Insya Allah pada petang hari ini kita akan sama-sama Ru'yatul Hilal, melihat posisi hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Yang insya Allah pada hari ini meskipun setelah kami menghitung ketinggian hilal masih di bawah 3 derajat, tapi tetap kita sama-sama akan meruqyah hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada esok hari atau pada hari Kamis. Mari kita sama-sama untuk Ru'yatul Hilal untuk menentukan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ya kan ini mah yang tinggal ngikutin arah itu. Di setting, Lintang, derajat, nanti pakai motornya itu udah otomatis ngikutin pergerakan. Itu sebagai alat. Ini jelas banget kalau Lagi-lagi ya tergantung cuaca. Tergantung cuaca, Kalau tergantung awannya nggak tembus kan namanya juga gelombangnya optik. Berdasarkan penglihatan. Kecuali kalau gelombangnya radio, meskipun cuaca buruk itu akan kelihatan. Cuman kan mata kita juga kan lihatnya visual. Ya. Jadi ya disamakan dengan visual dari teleskopnya. Ini kalau maaf ya, kisaran harga yang kayak gini apa? Kalau ini harga 50 juta. Apanya semua? Satu sini Seratusan satu set semua. Untuk yang kecil kayak gini, apalagi yang lebih besar. Iya. Cuma kalau untuk pengamatan hilal cukup yang paling maksimum itu panjang 1 meter. Karena kalau semakin panjang kan makin besar juga objeknya. Jadi nggak jelas dan dia akan gampang hilang. Kayak ada burung-burungnya gitu, Bang. Enggak. Misalnya kalau di lensa ini bulannya kelihatan masuk full frame. Ya. Nah kalau pakai yang lebih besar lagi, bulannya kepotong setengahnya. Karena makin zoom kan dia. Batas paling maksimal panjangnya 1 meter. Jadi kalau saya frame itu kan di zoom. Nah kalau yang satu nggak di zoom gitu. Jadi lebih kecil sakitnya. Karena kalau di zoom dia akan cepet geser sedikit. Biasanya susah ngikutin kalau nggak tracking. Selamat datang kepada para peruqyah, tim ahli, masyarakat, para santri yang sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk menorehkan sejarah hari ini. Apakah pelaksanaan 1 Ramadan akan kita laksanakan esok hari ataukah istiqmal 30 hari? Pada akhirnya nanti kita tetap akan mengikuti keputusan dari pemerintah Republik Indonesia, karena setelah pelaksanaan ru'yat ini kita juga nanti akan bersambung dengan Jakarta, dengan provinsi dan juga Jakarta. Seperti yang telah sama-sama kita hitung melalui metode epimeris maupun nautical almanac, bahwasanya pada tanggal 17 Februari matahari terbenam kurang lebih pukul 18:18 dan tinggi hilal pun setelah dihitung ternyata baru -1 derajat 5 menit kurang lebih. Namun untuk lebih memastikan, kita sama-sama ru'yat pada petang hari ini untuk menentukan apakah bulan suci Ramadan jatuh pada esok hari apabila hilal terlihat. Namun apabila hilal tidak terlihat, maka bulan suci Ramadan akan jatuh pada hari lusa atau hari Kamis. Nah, di sini banyak tim-tim ahli selain dari Markas Kajian Falak Pondok Pesantren Sunnahul Huda, juga ada tim-tim ahli dari sekitar daerah Sukabumi, Jakarta, Cianjur, dan lain sebagainya. Kita sama-sama meru'yat hilal untuk menentukan secara ilmiah bahwasanya bulan suci Ramadan jatuh pada hari Rabu atau hari Kamis. Itu tergantung nanti hilal terlihat atau tidak. Pemeriksaan tidak akan cukup ya, dan tidak ada yang harus kita perdalam lebih jauh, dan tidak ada satupun dari para peruqyah yang kemudian berhasil melihat hilal pada hari ini.
Dinyatakan penetapan angka penerimaan dari DP 2024 Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, pada tugas Barat Periksa Pengawas Inspektur Pemilik Hilal awal bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah telah menjadikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Haji Dede Wijaya SMA sebagai pemohon. Duduk perkara sebagaimana sudah dicantumkan dalam surat gugatan, dia telah menghadirkan semula terdaftar 6 peruqyah dan kemudian di lapangan ada 5 peruqyah yang melakukan proses ruqyah hilal. Namun keseluruhan dari 5 peruqyah tidak berhasil melihat hilal Ramadan 1447 Hijriah pada hari ini. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, pemohon telah dipanggil, bahwa hakim telah mendengar keterangan dan laporan pemohon dan para peruqyah pada persidangan pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa perkara permohonan aku adalah termasuk kompetensi absolut pengadilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah dan kedua kalinya dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang pengadilan agama. Oleh karena itu perkara aku dapat diperiksa lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan pengajuan perkara aku tersesuai dengan ketentuan huruf H angka 1 pedoman khusus beracara pada pengadilan agama di pusat buku 2 edisi revisi 2014. Kemudian menimbang bahwa oleh karena pemohon beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara aku serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang pengadilan agama. Pemohon memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk melanjutkan perkaranya. Menimbang bahwa pemanggilan terhadap persidangan yang berlaku, menimbang bahwa pemohon menerangkan dan melaporkan ada sidang di mana tidak ada satupun kegiatan hilal, menimbang bahwa oleh karena berdasarkan keterangan dan laporan pemohon serta para peruqyah tidak ada satupun peruqyah yang hilal, maka pemohon aku dinilai tidak ada dasar permohonan dan tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karena itu pada dinyatakan tidak dapat diterima. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Islam yang berkaitan dengan masalah ini, menetapkan 1. Menyatakan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp160.000. Demikian penetapan yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2018 ini bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1447 Hijriah oleh kami yang letak di SDGMA sebagai hakim tunggal yang didampingi oleh Haji Sukitra SMA sebagai hakim dihadiri oleh pemohon dan para peruqyah. Demikian persidangan isbat ruqyah hilal pada hari ini dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, sidang dinyatakan selesai. Setelah kami menghitung, ternyata si tinggi hilal itu masih di bawah 3 derajat, tepatnya 1 derajat 5 menit. Dan ketika kami meruqyah, ternyata hilal memang tidak ditemukan. Oleh karena itu dapat diputuskan setelah tadi sidang bersama, insya Allah Ramadan untuk tahun 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis sesuai dengan hisab juga dengan ruqyah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan ada dalam rahmat dari Allah. Mudah-mudahan markas kajian falak Pondok Pesantren Sunnahul Huda, khususnya umumnya markas-markas falak lainnya di Sukabumi, Jawa Barat, lain sebagainya, bisa terus lebih berkembang, berkualitas, dan bisa membanggakan seluruh elemen-elemen di bawah naungannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.